Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aulia Apriliani dari kelas manajemen 20A dengan NIM 2020 0080 138. Dalam sesi UAS kali ini saya akan mempresentasikan business plan, yaitu daur ulang sampah plastik bekas dari dampak sosial berdasarkan tipe SE atau Social Enterprise. Selanjutnya ada executive summary atau latar belakang bisnis. Produk tas daur ulang yang ditawarkan adalah kreasi dari bahan-bahan limbah, rumah tangga, dan tambahan bahan pendukung lainnya. Tas ini dapat digunakan untuk semua jenis umur, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, tergantung penggunaan. Tas daur ulang ini merupakan hal yang kurang menarik digunakan dengan alasan tas bekas dan berasal dari limbah sehingga kurang baik untuk kesehatan. Namun, karena kreasi dari kebanyakan tas daur ulang membuat konsumen tergiur akan keindahan, terutama bagi anak kecil yang menyukai hal-hal baru yang menarik perhatian mereka, dan bagi para ibu-ibu ini merupakan hal yang memudahkan mereka dalam berbelanja, karena mereka tidak perlu lagi membayar 200 untuk setiap kantong plastik yang mereka gunakan, serta dapat digunakan beberapa kali serta mudah dibawa kemanapun mereka pergi karena desainnya yang minimalis. Selanjutnya yaitu tujuan dari bisnis ini. Tujuan mendaur ulang sampah plastik yang menumpuk di TPSA lewat proses yang ramah lingkungan sehingga menghasilkan bahan mentah yang akan diolah oleh industri terkait menjadi produk yang dapat dikonsumsi kembali. Tujuan umum mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan limbah plastik sebagai hiasan tas daur ulang, membiasakan masyarakat menghemat penggunaan kantong plastik, memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih tas belanja pengganti kantong plastik, dan membuat produk inovasi dari bahan-bahan yang dapat terjangkau secara ekonomis oleh masyarakat. Selanjutnya ada deskripsi bisnis, yaitu ada visi misi. Visinya yaitu memanfaatkan sampah plastik dengan proses daur ulang sehingga dapat menghasilkan produk bahan mentah yang dapat digunakan kembali lewat dukungan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan berdedikasi tinggi. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang tepat guna untuk keperluan proses daur ulang. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak pengelola TPSA dalam memanfaatkan sampah. Dan yang ketiga, mendayagunakan sumber daya manusia atau SDM yang mengenal baik objek sampah dengan menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan, loyalitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang keempat, menjalin kerjasama serta memasarkan produk bahan mentah dari hasil daur ulang kepada industri yang memanfaatkan plastik sebagai bahan baku produknya. Selanjutnya ada analisis bisnis. Dapat kita lihat dari beberapa kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki sifat konsumtif, dan kebanyakan dari masyarakat kita menengah ke bawah, maka kesempatan untuk bersifat konsumtif terbuka lebar karena produk yang kami tawarkan tidak memakai biaya yang mahal. Produk ini memberikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena tas daur ulang ini terbuat dari bahan-bahan yang memiliki harga yang ekonomis sehingga bisa dimiliki dengan biaya yang relatif murah. Selain itu juga tas daur ulang ini memberikan manfaat yang baik bagi yang tidak suka membawa kantong plastik yang banyak dimanapun dia pergi. Selanjutnya ada target pasar. Dalam pemasaran tas daur ulang, sasaran yang diharapkan adalah semua orang dari berbagai usia,
Konsumen menginginkan produk yang praktis dan banyak kegunaan di dalamnya. Sebagai contoh, produk adalah tas daur ulang yang memiliki bentuk yang unik dan menarik, jumlah penduduk yang besar, dan mobilitas yang tinggi. Akan berkembang budaya hidup praktis dan instan, yang akan membuka peluang pasar tersendiri bagi usaha yang ada. Untuk target pasar untuk saat ini berasal dari komunitas kalangan sendiri, ibu-ibu sekitar rumah tangga, ibu-ibu yang belanja ke pasar tradisional, dan mahasiswa. Selanjutnya ada SWOT analis. Ada yang pertama ada stress, yaitu memiliki keunggulan produk, keterampilan dan keahlian, bahan baku mudah didapat. Dan yang kedua ada weakness, yaitu belum memiliki cukup pengalaman, kurangnya strategi pemasaran. Dan selanjutnya ada opportunity, yaitu yang melakukan program promosi jitu dan meningkatkan produksi, belajar berbisnis dengan segala fasilitas yang ada dan menjalin koneksi seluas-luasnya. Dan yang terakhir ada threat, yaitu poin pertama menawarkan keuntungan dan kemudahan didapat dengan memberi produk kami. Dan yang kedua, memperbaiki sistem manajemen dan meningkatkan promosi. Selanjutnya, yaitu proyeksi atau aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, mulai awalnya yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ada depresiasi peralatan yang biaya awalnya 1.500.000 dan dibagi 24 sama dengan 62.500. Dan ada biaya listrik juga, yaitu 100.000. Dan selanjutnya biaya variabel adalah gaji pegawai, yaitu 5.000 per tas atau 100 tas sama dengan 500 per bulannya. Dan pulsa untuk promosi online yaitu 60.000. Selanjutnya ada pembelian bahan baku beserta perlengkapan pendukungnya, yaitu kurang lebih ada 500. Jadi total biaya awalnya yaitu 1.222.500. Selanjutnya ada analisis titik impas atau break even point, yaitu harga jual per unit merupakan 10.000, dan biaya produksinya yaitu total biaya produksi selama 1 bulan, harga per unitnya 1.222.500 dibagi harga tas yaitu 10.000. Jadi hasilnya 122 tas yang jadi. Untuk mencapai titik impas, maka dalam 1 bulan yang harus terjual adalah 122 tas dengan harga per produk adalah yaitu 10.000. Selanjutnya ada analisis keuntungan pendapatan. Tas yang terjual dikali harga jual. Tas yang terjual 200 dikali harga jualnya 10.000 dan menghasilkan 2 juta. Total biaya produksi dalam 1 bulan sama dengan total biaya produksi dalam 1 bulan dibagi 1.222.500. Keuntungannya yaitu pendapatan dikurangi total biaya yaitu 2 juta dikurangi 1.222.500 sama dengan 777.500. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 200 tas dengan harga 10.000 per buah dalam 1 bulan adalah 777.500. Selanjutnya ada pengembalian modal, yaitu total biaya produksi dibagi laba usaha. Total biaya produksinya yaitu yang tadi total biaya produksi awal yaitu 1.222.500 dibagi hasil dari keuntungan per bulan yaitu 777.500. Jadi menghasilkan 1.057 bulan atau sama dengan 47 hari.
Jadi catatannya, dalam 1 bulan diproduksi 200 buah tas yang harus dijual per hari. 200 dibagi 30 hari, yaitu 7 tas. Maka payback period BFF produksi penjualan per hari 122 dibagi 6, yaitu 20 hari. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 20 hari dengan penjualan 7 buah tas tiap harinya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Price dalam strategi pricing merupakan produk ini sengaja diluncurkan dengan harga yang cukup murah. Hal itu karena keunggulan produk kami yang memiliki cost production yang rendah. Dengan ini masyarakat mendapat pilihan produk yang unik yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, reseller produk tas ini juga mendapatkan selisih keuntungan apabila membeli dalam jumlah besar. Dengan adanya menggunakan produk kami secara tidak langsung ikut turut berperan terhadap pelestarian lingkungan atau go green. Selanjutnya ada rencana operasional yang terdiri dari sumber daya manusia, produk layanan. Dari dua rencana operasional yang saya ambil, yaitu produk layanan merupakan selain menggunakan rumah produksi dan stand fleksibel sebagai media promosi dan tempat transaksi jual beli, kami juga memanfaatkan berbagai media, baik media elektronik maupun media online shop, blog, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya sumber daya manusia. Untuk usaha awal kami membutuhkan 1 owner dan 2 penjahit. Meskipun jumlahnya sedikit, namun hal ini sudah menjadi modal yang luar biasa bagi usaha kami. Selanjutnya ada place, yaitu tempat pemasaran yang digunakan untuk produk latrik ini antara lain selanjutnya ada target pasar, yaitu ada place, tempat pemasaran yang digunakan untuk produk latrik ini antara lain pusat pembelajaran, toko dan pasar tradisional, sekolah atau kampus, dan sekitaran rumah. Selanjutnya ada promosi yang saya ambil, yaitu promosi produk tas daur ulang dilakukan dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ada event-event kerajinan, pameran produk ramah lingkungan, melakukan sistem promosi, melakukan promosi dengan strategi bonus bagi yang membantu menjualkan, dan yang terakhir itu promosi di media sosial seperti yang tadi saya bilang di blog, di Facebook, di Instagram, dan lainnya. Kesimpulannya, tas daur ulang merupakan sebuah kerajinan yang berasal dari limbah yang sudah tidak terpakai lagi, dengan tambahan hiasan sehingga membuatnya lebih menarik. Kerajinan ini merupakan suatu inovasi yang sudah ada di pasaran namun kurang terekspos sehingga penggunanya sedikit. Sasaran konsumen yaitu masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga dan mahasiswa. Harga dari tas daur ulang ini tidak terlalu mahal dan bahkan dapat terbilang murah jika dibandingkan dengan tas-tas yang berada di pasaran. Berikut ini contoh hasil kerajinan daur ulang yang akan diproduksi. Seperti itu ada contoh bekas plastik kopi, tapi dapat dijadikan menjadi tas yang bisa dibawa kemana-mana. Cukup menarik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.